pagi Pak Ratmo. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau belajar mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sebagai seorang pemimpin. Saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah untuk belajar untuk pengambilan keputusan. Nah, saya sudah mempersiapkan mengenai pertanyaan-pertanyaannya untuk dipelajari, Pak. Selama ini menurut Bapak ada nggak kasus yang memang sudah Bapak tangani yang berkaitan mengandung sesuatu yang penuh dengan dilema gitu, Pak? Baik, jadi selama perjalanan menjadi seorang kepala sekolah, yang jelas liku-liku yang dihadapi itu banyak sekali, termasuk juga sesuai pertanyaan. Jadi ada yang dinamakan dilema etika. Dilema etika itu kalau pemahaman saya itu antara benar dengan benar. Kemudian ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu antara benar dan salah. Jadi ini tentu saja tetap di semua sekolah ada. Ketika berhadapan dengan benar dan benar, otomatis kan harus diputuskan diambil salah satunya, walaupun dalam kenyataannya dua-duanya benar. Nah, tapi tetap harus diputuskan mana yang lebih penting menurut skala prioritasnya. Jadi didahulukan mana yang lebih penting. Jadi itu yang akan menjadi keputusan. Jadi yang satunya bisa saja suatu saat kalau memang itu juga akhirnya dianggap penting juga dapat diputuskan, dapat dilaksanakan. Kemudian ketika berhadapan dengan bujukan moralnya kan sudah jelas sebenarnya antara benar dan salah. Otomatis diutamakan yang diambil keputusannya yang benarnya, yang salahnya itu tidak diambil putusannya. Jadi mungkin itu kalau bicara masalah dilema dengan bujukan moral. Kan kalau yang bujukan moral itu kan sudah tentu benar sama salah, itu kan sudah pasti ya, Pak. Nah, berkaitan dengan dilema etika ini, Pak. Nah, ada nggak yang menurut Bapak ini kasus yang bisa Bapak sampaikan di saya berkaitan dengan dilema etika, Pak, yang berkaitan dengan benar melawan benar gitu, Pak? Jadi begini ya, ini saya kasih ilustrasi mengenai benar dengan benar. Jadi pernah saya menghadapi itu masalah masalah penetapan anak itu dibantu dengan dibebaskannya komite sekolah bulanan. Di awal itu sudah ditentukan kriterianya itu adalah anak itu berprestasi, namanya 5 besar di sekolah atau 3 besar dari SMP, begitu masuk itu dibebaskan. Kemudian ternyata di luar sepengetahuan itu ada juga program, tapi ini di luar pengetahuan. Program itu ternyata membebaskan juga anak yang memiliki prestasi sepak bola. Kalau zaman dulu kan masih ada namanya Liga Pelajar Indonesia. Jadi direkrut dari semua SMP yang ketika masuk yang memiliki prestasi sepak bola semua dibebaskan. Ini kan sebenarnya benar dengan benar ini. Anak yang prestasi akademik 3 besar atau 5 besar dibebaskan, ini juga benar, ada baiknya. Kemudian ketika prestasi sepak bola, padahal ketika itu memang LPI masih bergulir, tapi toh akhirnya tidak ada. Jadi dihapus LPI dan sudah dijanjikan selama yang berprestasi sepak bola ini selama sekolah itu dibebaskan sampai kelas 1 sampai kelas 3. Dan jumlahnya juga luar biasa. Jadi sampai mencapai 40-an.
Jadi ini kan dilema ini sebenarnya. Iya. Nah, mau tidak diputuskan itu sudah diekspos, sudah bahkan perekrutannya sudah. Ya akhirnya karena ini benar dengan benar, semuanya akhirnya ya saya putuskan ya sudah kalau seperti itu. Walaupun sebenarnya ini ya yang yang lebih prioritas sebenarnya yang prestasi akademik sebenarnya. Nah, jadi itu dua-duanya akhirnya membengkak ketika itu. Seharusnya itu tidak mencapai 60-an yang dibebaskan, akhirnya 60-an anak dibebaskan untuk bebas bulanannya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ada pihak-pihak yang terlibat gitu nggak Pak? Ya otomatis ya ada koordinasi dengan orang-orang yang dapat dipercaya di sekolah, dengan wakil, dengan pembina OSIS, karena ini sudah ibaratnya program berlangsung ya. Kalau toh ini di stop kan image-nya luar biasa, nanti akhirnya ya sudah, ini saya putuskan ya lanjutkan saja. Kalau mau mengambil keputusan gitu tuh seketika atau perlu waktu khusus Bapak jadwalin gitu, misalnya besok saya mau memutuskan ini gitu, terus atau seketika itu ada masalah, seketika itu harus dijalankan Pak? Tergantung urgensinya, kepentingannya. Kalau memang itu harus cepat diputuskan karena mendesak, itu otomatis segera diputuskan. Tapi kalau memang ini tidak begitu mendesak dan ini bisa komunikasikan dengan kawan-kawan dulu, itu otomatis dibuat jadwalnya. Jadi tergantung skala prioritasnya. Kan ada hal-hal yang hal-hal tertentu itu memang harus hari ini umpamanya harus diputuskan, itu ya tetap harus diputuskan. Tapi kalau memang bisa ditunda atau dijadwalkan, itu bisa dijadwalkan. Terus dalam pengambilan keputusan tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, apa ada tantangan dari pihak lain nggak kalau pemutusan gitu Pak, keputusan gitu? Ya segala sesuatu pasti ada risikonya, risiko penolakan itu pasti ada. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan ilustrasinya masalah pembebasan bulanan. Ini otomatis sebenarnya kan dari pihak komite juga bertentangan, karena kok selama ini hanya kisarannya di bawah 40 yang dibebaskan, sekarang 60 lebih. Kan ini sudah mengurangi sebenarnya mengurangi anggaran bulanan komite. Padahal di komite kan sudah dibuat rencana anggarannya. Tiap bulan dapatnya sekian, kan ada rinciannya pengeluarannya sekian. Akhirnya kan otomatis harus merubah rencana anggaran itu. Jadi hal-hal yang memang bisa dipres, akhirnya dipres dialihkan untuk pembebasan tadi. Kalau berkaitan dengan masalah tadi gitu, menurut Bapak ada yang nggak yang bisa untuk kedepannya gitu, kalau ada hal-hal yang seperti itu, apa yang bisa Bapak ambil kebijakan kembali gitu? Jadi seperti ini ya, intinya sebenarnya hal-hal yang baik, benar, dan apabila itu kita putuskan bersama, maksudnya bersama ya stakeholder di sekolah itu yang sama-sama memutuskan. Jadi kedepannya apapun yang diputuskan itu akan bisa berjalan lancar karena ini adalah keputusan bersama. Jadi tidak hanya putusan kepala sekolah. Kalau putusan kepala sekolah pasti ada yang bertolak belakang nanti. Itu kan yang putusan kepala sekolah. Walaupun memang ada sebagian mungkin ada yang mendukung, pasti ada yang kontra, pasti ada. Jadi kedepannya sebaiknya dalam hal memutuskan sesuatu itu alangkah baiknya memang adalah keputusan bersama. Terima kasih Pak, ini sudah share pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, semoga dapat kami manfaatkan dengan baik. Jadi kesimpulannya, jadi sebenarnya seorang pemimpin itu hanya dilihat banyak kesalahannya sebenarnya. Tapi ketika seseorang itu sudah menjadi pemimpin, itu baru bingung memikirkan apa yang akan dilakukan. Iya. Karena seperti ini ya, seorang pemimpin itu memikirkan bahwa hanya yang jumlahnya sekian, itu dengan pola pikir yang berbeda-beda, dan itu harus dirangkul semuanya.
berbeda ketika seseorang, wah kalau saya jadi pimpinannya seperti ini, karena itu hanya pikiran satu orang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pengalaman ini ke depan, ini bisa dijadikan pengalaman ketika ke depan nanti menjadi seorang pemimpin, mudah-mudahan akan dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi Pak Yumadi. Selamat pagi Ibu. Saya di sini saya Hani dari SMA Negeri 11 Tepur, calon guru penggerak angkatan 5. Ini mau belajar dengan Bapak sebagai kepala sekolah SMK Negeri 5 Tepur untuk mencari ilmu mengenai pengambilan keputusan. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Bapak untuk saya ambil ilmunya di situ. Nah, selama Bapak memimpin sekolah ini, ada nggak kasus yang sudah pernah Bapak hadapi yang berkaitan, ada hal-hal yang mengandung dilema gitu Pak? Dilema apa nih maksudnya tuh? Nah, ada nggak kasus-kasus yang misalnya berkaitan dengan Bapak ini, kebijakan Bapak yang ditentang oleh beberapa pihak gitu? Betul. Ya baik Bu. Tentunya kalau suatu kebijakan kita ambil itu yang namanya setuju atau setuju pasti ada. Tapi kan kita terus kawal, kita arahkan bagaimana kebijakan yang kita ambil itu yang bermanfaat bagi kita semua, itu kan harus kita kawal. Apa Pak contohnya Pak, biar saya bisa Contohnya belajar ya di itu kaitan dengan anak-anak yang sering datang belakangan atau terlambat. sudah datang kan? ya. Itu bagi mereka sendiri ya pasti menentang gitu. Artinya pengen ya sebebas-bebasnya gitu. Iya. Tapi kan sekolah punya peraturan, punya tata tertib kan gitu. Terus ada nggak pihak lain yang menentang keputusan Bapak? Misalnya ada nggak kendala Bapak terkait dengan keputusan Bapak ini mau mendisiplinkan ya sepertinya? Ya. Mau mendisiplinkan anak ini. Ada nggak pihak lain yang kurang berkenan gitu? Kalau di sini di sekolah ini awal-awalnya ya memang ada. Artinya sekali dua kali masih terlambat, masih belum seperti yang kita inginkan, tapi kan terus kita kawal terus gitu. Bagaimana cara ngawalnya Pak? Cara ngawalnya ya karena mereka intelektual muda ya kita beri pemahaman sampai mereka paham. Kemudian datang ke sini untuk apa, kemudian latihan tepat waktu seperti apa. Nanti kan semua untuk kepentingan murid itu sendiri sebenarnya sampai dia paham. Gimana caranya? Maksudnya gimana cara Bapak mendisiplinkan anak itu terlebih dahulu? Caranya ya itu tadi kita awal misalnya 7.30 sudah di sekolah mulai belajar. Kita ini kita jelaskan sosialisasi dulu, 7.30 mulai belajar kan gitu. Nah, nanti kita kawal terus setiap hari yang masih beberapa kali ini kita panggil khusus, kita beri penjelasan apa kendalanya datang tepat waktu. Baru nanti kita kasih solusinya. Misal bangun kesiangan kan itu nggak 1-2 orang kan gitu bangun kesiangan. Nah, maka kita beri solusinya supaya bangunnya tidak kesiangan, bisa sampai di sekolah tepat waktu. 7.30 sudah di sekolah. Nah, itu seperti apa kita beri penjelasan. Selain Bapak dengan murid ya terutama ya tadi ya, ada nggak pihak lain yang terlibat? Ada, pasti ada. Seperti satpam, guru piket, kemudian bapak ibu guru yang mengajar juga harus tepat waktu gitu. Kenapa sih kok Bapak ngambil keputusan biar anak ini
tidak terlambat gitu. Ya, untuk melatih disiplin, menghargai waktu tepat waktu. Karena kalau menurut saya disiplin itu kunci kesuksesan. Dimanapun nanti dia berada, kerja atau yang lain, itu kalau dimulai dengan disiplin, kemudian dia bisa mengikuti aturan tata tertib yang berlaku, insya Allah tujuannya itu akan tercapai. Apa hanya anak ini saja Pak yang harus ditertibkan misalnya untuk biar anak ini tertib gitu? Semua komponen sekolah harus ikut mendukung. Ya, mulai dari tukang kebun, satpam, kemudian cleaning service, termasuk kantin kan gitu. Semua harus kita kita sosialisasikan, kita minta bantu untuk mendukung keputusan yang kami ambil. Ini harus dikawal. Berarti langsung bisa, maksudnya dari semua komponen ini langsung supporting Bapak gitu atau tidak? Pelan tapi pasti kita kawal terus. Kalau simultan ya langsung gitu tidak ya? Ya tidak. Pasti ada proses. Gejolak-gejolaknya gitu. Ya ada aja. 1-2 yang tidak langsung mendukung itu ya pasti ada. Namanya baru kan. Terus jadwalin khusus nggak Pak? Menjadwal secara khusus gitu? Atau langsung pada waktu itu saja? Langsung gitu, pada waktu itu, artinya kalau yang terlambat kita dokumentasikan. Langsung didokumentasikan Iya, ya, langsung ya? dokumentasikan. Iya. Iya, itu contohnya ada. Kan. Nah, ini contoh-contoh dokumentasi yang terlambat. Kemudian kalau masih berulang-ulang kan ada penanganan khusus kan gitu. Apa sebabnya terlambat kan gitu. Jadi perlahan dan alhamdulillah sudah berkurang. Bagaimana Bapak menanggapi kan berkaitan dengan ini kan tentunya tidak semuanya menyukai ya. Kedisiplinan itu kan salah satu faktor kunci, tapi tidak semuanya Juga bisa disiplin. menyukai gitu. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Ya pertama saya terima namanya perbedaan pendapat itu tidak masalah. Cuma kan tetap kita ini terus kita beri masukan terus. Karena menurut saya disiplin tadi kan awal dari kesuksesan. Gitu. Oke, berarti menurut Bapak yang mau dituju itu lebih pada citra sekolah ini menjadi lebih baik ke depan, terus kemudian apa tujuan lainnya misalnya? Itu pasti. Kemudian yang kedua kan kita membiasakan individunya itu baik, disiplin, kan otomatis sekolahnya akan baik. Menurut saya begitu. Ya. Terus bagian anak sendiri itu kan lalu untuk seterusnya kalau sudah kita ajarkan di sekolah itu kan akan bermanfaat bagi dia sendiri. Baik, saya rasa hanya itu Pak yang mau saya pelajari dari Bapak dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Saya izin untuk kembali ke sekolah. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih.